Halo Masif Music, gue Eski Jo. Selamat datang di rumah, kamar, tempat gue recording. Oke, selamat siang Mas Eski. Selamat siang. Ini seru banget nih rumahnya ya. Ini adalah rumah masa kecil gue dari gue lahir. Pas pindah ke sini tuh belum nemu apa spot-spot menarik kalau buat nulis lagu tuh di mana gitu. Gue So far belum. kalau dulu gue nulis lagu tuh di kamar mandi biasanya. Kamar mandi. Ya dapat idenya di kamar mandi selalu. Langsung dapat nyangkut. Kalau sekarang tuh di jalan juga. Kalau di sini juga nih. Tapi enak di sini tuh siang jam 12 terus sepi. Nggak ada siapa-siapa. Pada sore kan ada banyak anak-anak. Iya. Nah, anak di depan, anak kecil gitu. Yuk kita keliling lah, lihat-lihat. Yuk. Ada apa kira-kira di isi rumah Mas Eski Jo? Kayak ada yang menarik nih. Ada banyak buku. Ya. Ini koleksi buku siapa? Ini sebenarnya sih ya buku dari kecil aja sih. Dari kecil ya. Gue juga. Berarti memang keluarga sering baca buku, termasuk lo juga? Suka baca buku binatang. Oh iya, koleksi buku. Sama kamus ya, kalau nggak salah itu. Ikan. Pokoknya Buku-buku masa kecil ya. sama buku masa kecil gue. Gue kepo banget sama sesuatu gitu. Tapi lo sendiri cuma punya koleksi buku juga? Ya ada lumayan. Oh ada ya. Apa gitu. Oh ini ada vinil juga, ini menarik. Iya. Berarti suka dengerin Piringan Hitam juga? Suka, cuman mesinnya lagi nggak ada. Mesinnya lagi rusak. Ini Coba dong dipromoin dong. Ini ininya Wijaya nih. Ini album perjumpaan Album perjumpaan ya. Wijaya 80. Coba ditunjukin. Di sini ada Seru. Ito Pramono. Oh iya. Ini masih ada nggak nih kira-kira di pasaran? Apa udah habis? Harusnya sih masih ada. Masih tapi ada lah ya. Nah itu. Sudah jarang. Ya. Karena gue cuma ngeluarin dikit banget kita. Oh seru. Cuma berapa ratus gitu. Oh iya. Guys laki kalau mau memiliki ini disimpan Oke. tahun-tahun. Itu juga gue lihat ada apa tuh kayak winner plakat ya? Oh, Itu apa tuh? Sejarahnya apa nih? ini. Nah, Ini gue dulu ada kompetisi jazz paling besar lah mungkin di Indonesia. Diadakan oleh merek rokok, brand rokok terbesar juga. iya. Jadi waktu itu diseleksi masuk final itu dari berapa ribu orang yang daftar online audition. Ternyata gue masuk final. Tapi yang bagian gitar kategorinya. Oh, oke. Habis itu pas masuk final dilombain lagi sama finalis yang lain 5 atau 6 orang finalis. Gituan, alhamdulillah. Dapat juara. Juaranya gue. Ini tahun berapa kira-kira? 2018. 2018 ya. Oh iya menarik. Itu. Jadi juara gitarnya sama juara vokalnya sama juara bassnya, juara dipisah pianonya dijadiin satu. Jadi satu project ya? Satu project namanya Dare to Perform Jazz Project lah. Jazz Project ya. Lalu kita tour tuh setahun 18 titik di pelosok Indonesia, pokoknya semuanya sampai barat, pokoknya selatan semuanya. Dan di stage bus gitu kalau tahu ada MLD stage bus tour. Nah ini pengalaman yang tak melupakan dan membuka banyak pintu-pintu juga di permusikan Indonesia. Siap. Oke, mari kita langsung ke studio Ya, alias kamarnya Mas Eski. sinilah tempat gue mencurahkan isi hati, lagu, lirik. Kayak kalau udah jadi lagunya gue tuangkan ini di sebuah komputer dan alat-alat recording yang seadanya sih, gue simpel Iya. Terus gue memilih laptop karena gue mobile sebenarnya. Soalnya gue suka jalan, karena gue bikin lagu. Jadi gue kalau dapat lagu daripada gue tahan-tahan nanti gue lupa, gue udah selalu gue bawa startup mobile-nya, udah bawa ini, udah bawa headphone,
udah bawa sound card, sama gue udah bawa laptop pasti. Kayak gue selalu pakai laptop, nggak pakai monitor yang gede gitu karena menurut gue aduh jarang-jarang juga gue pakai gitu. Lo memang suka kerja di mana-mana gitu ya? Yes. Gua kerja di coffee shop bisa, gimana bisa. Cuma kalau udah take vokal, ya kita jangan masuk studio atau gua take di sini sendiri vokal. Oke, jadi cuma keyboard kecil sama headphone sama laptop udah ya? Laptop sama kontrol. Sama sound card. Oke. Itu aja sih, cuman ya works aja sih. Oke. Nah, ini yang menarik kalau ngomongin Mas Seski ini gitar pasti ya. Selain tadi ada gitar akustik nih, ada berapa koleksi gitar sih? Dulu sih banyak ya. Cuman pas COVID, semua musisi tiarap. Ada yang gue jual, ada yang gue jual. Sebenarnya banyak yang gue jual sih. Itu harganya naik banget bro. Setelah COVID berlalu, gue mau beli lagi harga naik banget ya. Itulah ya. Dunia pedagang ya. Pedagang ini, maaf ya pedagang. Ya, jadi ada apa aja? Ini yang paling sering dipakai Epiphone kali ya? Ini sih. Itu Epiphone apa tuh? Ini Epiphone Cherry Dot. Oke. Ya. Sebenarnya nggak secara harga sih nggak pricey banget. Cuman ini kita udah menemani gue. Paling lama. Oke. Berapa? 15 tahun ada? Udah lebih dari 15 tahun. Iya pasti. Udah jatuh sebenarnya sempet. Cuman nggak tahu ya playability-nya tangan gue pernah dapet gitar lain, gue pernah beli gitar lain Epiphone yang apa Aria Pro lagi. Oh yang di atasnya ini? Iya. Bahkan di atasnya ya? Di atasnya ini cuman nggak enak. Emang bukan pegangan gue aja gitu. Jadi ben gue main sama Wijaya, main sama gue sih gue selalu bawa pakai itu ya. And gue memainkan banyak genre di sini. Jadi orang bilang ini kan gitar buat main jazz, gue main apa aja. Semuanya di situ ya. Yang top 40 kan pakai ini dan works aja buat. Jadi sebagian besar Wijaya 80 pakai gitar ini ya? Iya. Hampir semuanya. Pakai gitar ini hampir semua. Oke, sisanya ada apa tuh? Ada Gibson. Wih. Iya, Gibson ini kalau Gibson tuh bukan hollow body ya? Enggak. Itu solid ya? Ini Les Paul. Ya, ini kayaknya buat rock ya? Ya, ini Les Paul special TV. Yellow special yellow TV. Ya, cuman karena berat sih. Berat, tapi suaranya enak banget sih. Suaranya enak. Ya lo tau lah. Ya tebel ya. Tapi balik lagi, udah main macam-macam. Baliknya ke Epiphone juga. Gue nggak tahu kenapa sih ada apa dengan gitar ini. Mungkin kalau ditawarin gitar yang harganya ratusan juta, ditukar gitu nggak mau ya? Gue nggak mau. Gue nggak tahu. Tapi dia punya something lah. Dia ada something. Udah punya nyawanya sendiri. Yes. Oke, satu lagi tuh Strato ya? Iya, ini Strato sih, Strato vintage. Ini gue pakai buat recording sih. Oh, recording. Buat recording isi guide. Karena kan ya kadang-kadang orang pengen dengar suara-suara nanti kutuk-kutuk itu ya. Kadang-kadang nggak dapet di situ ya gue pakai ini. Tapi nggak pernah dibawa panggung? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Ini gue bawa dulu zamannya pelayanan. Oh, gereja. Gereja gitu sih. Cuman gue sih lebih cocok sih. Suka teman-teman gue juga bilang badan lo tuh cocok pakai itu. Orang aneh deh kalau ngeliat lo pakai gitar solid. Katanya gua aneh ki kalau ngeliat lo pakai gitar solid kayak udah biasa ngeliat lo pakai semi hollow gitu kayak aneh. Dan soundnya juga bukan sound yang gue kenal kata gitu ya. Tapi ya benar juga sih. Gitu. Ya, menarik. Nah, terus kalau misalkan tadi kan udah rekaman mobile nih, alat-alatnya. Nah, sekarang nih gue lihat ada speaker, ada keyboard gede. Nah, itu keyboardnya apa? Yamaha ya, bukan? Ya ini Roland. D50. Kenapa pilih Roland? Ini sih sebenarnya lagi nggak dipakai sama temen gue, jadi gue pakai aja gitu.
Nah sebenarnya ini buat midi aja sih, buat midi buat ngerjain kadang-kadang kalau bikin drum, bikin apa kayak gitu sih. Kalau kadang-kadang kan gue bukan pianis sebenarnya, cuman iya, gue piano sebisa gue. Dan kadang-kadang kalau emang gue udah nyerah banget, gue panggil pianis temen gue, suruh take di sini langsung gitu buat bikin karyanya. Cuma kalau notasi itu lebih enak mungkin lebih dapet di piano ya daripada gitar ya. Ada kalau lagu-lagu nemuin notasi ya. Ada lagu-lagu yang akan terdengar bagus kalau dengerin piano, tapi ada lagu-lagu yang kayak ini lagu gitar banget sih sebenarnya gitu. Mana lagu Wijaya 80 yang menurut lo gitar banget dan piano banget? Jangan datang lagi itu gitar. Tapi kalau yang piano banget masih ada kamu. Itu piano banget ya. Itu. Jadi kerasa sih gitu. Cuman gue berusaha buat sekontekstual mungkin lah kalau bikin lagu. Jadi kadang gue nggak boleh ego juga karena gue main gitar, gue bikin semuanya lagu gitaris banget nih. Tapi kalau emang lagu semuanya kan piano deh. Piano banget sih. Yeah. Nah, Mas Esi kan dikenal sebagai gitaris jazz kan sebelum masuk ke Wijaya 80. Terus selama di Wijaya 80 kerasa apa ya? Mungkin skill gitarnya nggak terlalu keluar atau gimana sih perasaannya? Wah ini kan dulu kan jazz banget tuh yang. Ini pertanyaan yang menarik sih. Iya. Sejujurnya pas gue menjadi Wijaya 80 agak susah gue sekarang buat bermain jazz karena pertama karena fokus gue lagi di sini di Wijaya 80, tapi keinginan gue untuk main jazz tuh masih gede banget gitu. Tapi untuk main pun gue jadi nggak pede sekarang, kayak gue latihan lagi nih kalau main sama teman-teman ensemble yang main jazz. harus latihan lagi nih, pedenya sih agak kurang sekarang. Main jazz, cuman lebih nalar bikin lagunya sih gue yang lagi gue agak kencengin gitu. Lebih diasah ya? Diasah bener. Ya ada masanya lah kadang-kadang itu kan sesuatu. Dan gue belajar untuk jujur dan simple bikin musik tuh karena untuk mengalahkan skill bermusik gue dari lirik dan lagu yang jujur gitu. Dari kejujuran lagu dan lirik gitu, notasi dan lirik. Kadang-kadang kalau orang skill musiknya, ini yang gue merasakan ya, maksudnya kalau orang skill musiknya itu tinggi banget, rasanya ketika dia membuat musik yang bagus, lawannya adalah bukan liriknya lagi sama notasinya. Notasi udah bagus, liriknya udah bagus, aransemennya yang kayak menurut gue dirasa kayak ini kok kayak lebay atau mengalahkan esensi lirik dan notasinya gitu. Karena udah mungkin kepintaran, tapi bukan masalah itunya, tapi lebih ke gimana nurunin ego sehingga lirik sama notasinya matters lah gitu. Itu sih gue lagi belajar sih. Dan terus belajar gitu. Sebelum atau sesudah Wijaya 80 kan kita udah pernah menemukan lagu-lagu yang coraknya tuh 80-an gitu. Cuma gue pengen tanya menurut lo sendiri tuh keistimewaan Wijaya 80 tuh apa? Kita buat lagunya itu nggak bikin lagu karena genre sebenarnya. Kita bikin lagu karena ada cerita di situ, di setiap lagunya. Dan to be honest, gue nggak bisa bikin lagu kalau nggak ada orang yang curhat sama gue atau nggak gue alamin sendiri. Jadi kalau bikin lagu tentang ini dong, gue nggak bisa. Bikin lagu tentang cinta yang sedang ini, gue nggak bisa. Tapi kalau tiba-tiba gue lagi capek banget nih, gue lagi pusing banget, kenapa ini sih ini gue ternyata gini,
dan gue sakit hati gini-gini, wah gue sakit hati gue sampai nangis. Itu tiba-tiba keluar lagu di kepala gue. Dibanding gue nulis lagu bertemakan apa. Disitulah yang membuat Wijaya 80 berbeda. Kalau di Wijaya 80, siapa yang paling 80 menurut lo? Yang paling 80 sih sebenarnya gue sama Dito sih sebenarnya. Kalau Erikson sih nggak terlalu 80, namun dia itu fast learner dan suka digging hal yang baru, dan kalau ketika kita memberi dia referensi, dia open banget dan suka dan bisa dicari sound-soundnya sama dia. Kalau soal musik, siapa sih orang yang di look up banget sama Mas Rizky Jo kalau urusan musik yang paling berpengaruh gitu? Yang paling berpengaruh dalam hidup gue ya? Benny Likumahua, Sandy Luntungan, Berry Likumahua, I guess mereka sih. Ada satu pesan yang aku nggak bisa lupa gitu dari Om Benny. Jadi kayak aku tuh kan freak banget main gitar dulu ya. Terus sekarang sih udah stuck udah bunyi udah agak. Kalau dulu tuh gila banget mau main gitar, mau main jazz sama lebih jazz, gitaris best jazz gitu. Cuman ditanya waktu itu, kamu main gitar ya? Oh, iya Om. Terus kamu belajarnya apa? Berarti sekarang yang kamu pelajarin apa? Dan gue ngomong gitar. Dia ketawa. Dan dia menyanyikan itu tiap ketemu sampai 4-5 kali. Gue jawabnya sama, dia ketawa dong. Terus gue ke-6 lagi dia tanya lagi, gue tanya sambil gue tanya balik, kenapa ya? Kok gue salah mulu ya? Kenapa? Apa? Sebenarnya harusnya gue jawab apa ya? Apa ya harusnya gue jawab? Jawabannya cuma satu. Kalau lu suka main gitar, kalau lu pemain gitar, yang harus lo pelajari adalah musik, bukan gitarnya. Karena lo music is already in you, you are the music. Gitar itu instrumen. Jadi kalau lo adalah musiknya, wah langsung gue kebuka kepala gue. Dari situ gue selami, setiap gue denger musik, gue denger bassnya. Setelah mungkin gue denger orang main nyanyi hening aja, main lagu gitu, gue denger drumnya di kepala gue denger bassnya di kepala gue. Ya itulah, di situ sangat merubah hidup gue dalam bermusik. Pandangan gue bermusik sangat beda jauh. Jadi ya thanks to almarhum juga sih. Kalau Om Sandy dan Berry, dia mengajarkan gue ngeband. Karena gue nggak sekolah musik, dan gue bersyukur gue bisa banyak genre apapun, mau main jazz, mau main samba, bossa, Brazilian, Latin, apapun. Gue nggak bersekolah, tapi gue belajar dari kakak-kakak dan om-om ini semua. Terakhir nih, kalau ada satu tips yang bisa lo tularkan kepada musisi atau calon songwriter baru nih yang mau bikin lagu atau mau main musik gitu, kira-kira tips apa? Pertama, tulis aja dulu. Kedua, gedein mimpi lo harus gede, jangan mudah menyerah, harus tetap percaya walau banyak 1000 alasan untuk tidak percaya sama kemampuan lo sendiri. Yang ketiga, tetap buka mata dan telinga, banyak referensi gitu, perbanyak skill, perbanyak kemampuan lo, belajar banyak di dalam musik. Nggak harus lo main gitar terus gitu, kulik semua musik, dan ya itu, feel what you play what you feel gitu. Itu udah paling benar sih menurut gue. Thank you Massive Music udah datang ke tempat gue menulis lagu dan recording di kamar. Sampai bertemu lagi ya, bye.